Aliza Zulfa, Dian Suryani, Rahman, Hendy Terkis, Tengku Pamungkas. Ya. Untuk mengingat rasa nasionalisme, kita kepada cinta tanah air Indonesia, yaitu teknologi. Untuk mengingatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, kepada bangsa Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan untuk berdiri. Tiga. Ya, Ibu lanjut. Sekarang adalah Ibu melihat dengan konsentrasi, ya, kalian. Konsentrasi. Sekarang sebutkan nama-nama buah dengan yang pertama guru kalian. Silakan. Satu. Esti. Rambutan, Bu. Ya, betul. Berarti konsen ya. Karena yang kedua yaitu Putri. Pisang dulu. Ya, betul. Berarti kalian sudah konsen. Ibu lagi. Coba lihat. Durian, Bu. Ya, D ya, karena gurunya D. Kurang satu lagi. Biar konsentrasi. Sekarang Aliza. Apel, Bu. Ya, oke, makasih. Tiga. Ya, untuk membiasakan sikap religius kita, sebelum belajar kita membaca kitab suci Al-Quran, yaitu membaca surah Al-Fil. Ayo kita bersama-sama. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan cabang-cabang iman, ya. Sebelum terbangunan yaitu meliputi apa? Mahabbah atau mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja, yaitu berharap dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 adalah peserta didik
siap bahwa istilah-istilah tadi kalian sudah paham ya. Sekarang kita melanjut ke infografis, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba lihat di gambar sini. Ada orang apa? Orang yang kedua adalah kita melihat gambar infografis, yaitu iman kepada Allah. Ini pertama apa? Tadi apakah artinya apa? Kedua adalah cinta kepada Allah. Istilahnya apa? Betul. Sekarang yang ketiga apa? Istilahnya tadi apa? Iya. Yang terakhir adalah apa? Istilahnya tadi apa? Iya, betul. Di sini juga ada gambar cara meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Matikan dulu. Satu. Ya, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan itu pertanyaan tematik ya. Ibu akan bagi kertas ini, silakan kalian isi di bawahnya. Boleh, pulpen? Bagikan dulu. Sejauh mana kalian memahami tadi yang sudah awal kita bahas? Ibu, kasih waktu 5 menit. Jangan tinggalkan kamu. Jangan Oke, udah selesai, waktunya habis. Sekarang ibu lihat dari pertanyaan tematik. Pertama adalah untuk apa? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Waktunya sudah habis, jadi kita akan bahas yaitu tentang pertanyaan tematik. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Semangat. Ya, sekarang ibu tunjuk Juleka. Jawabannya apa? Mahabbah atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati sanubari dengan khidmat, sering menyebutnya melalui zikir dan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Ya, betul. Hebat ya. Sekarang pertanyaan untuk yang kedua. Untuk apa kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa jawab? Ya. Kelompok Putri. Kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakar kuat dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Segala sesuatu akan terasa indah karena adanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya, ya itu. Sekarang pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menemukan sifat roja? Siapa yang menjawab? Oh iya, Indah, silakan menjawab. Cara menunjukkan sifat raja adalah 1. Bersahabat atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mempelajari dan memahami Al-Quran. 3. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul jawabannya ya. Untuk pertanyaan yang keempat, mengapa seseorang harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang jawab? Ya, Aliza, silakan. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kunci seorang hamba mengenalnya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabbnya. Ya, betul.
syahadat, sholat, puasa, zakat, dan lain lagi bila mampu. Iya, hebat. Islam ada berapa? 5. Itu cabang-cabangnya iman. Sekarang kedua adalah cabang-cabang iman yang termasuk dengan rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada yang bisa menjawab? Silakan Putri. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Iya. Apa kaitannya dengan materi yang lalu dengan materi yang Ibu akan sampaikan? Yaitu sama, materi kita akan sampaikan yaitu hakikat dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini sebagai namanya Tante Risa, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus takut, ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takut? Karena kalian adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia harus apa? Terus yang ketiga adalah apa? Roja, berharap. Jadi kaitannya setelah kalian mengetahui rukun Islam dengan rukun iman, nah kita akan lanjut dengan mencintai, ya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia dan jin diciptakan Allah adalah hanya untuk beribadah. Ya, jadi kita akan melakukan itu. Sekarang bagi kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1, ini itu akan menampilkan video. Kamu lihat, kamu simak, dan kumpulkan apa yang ada di video ini, ya. Langkah-langkahnya kita akan lihat. Kelompok 1, Ibu tugas adalah menjelaskan tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala atau dengan mahabbah. Kelompok 2 yaitu khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok 3 yaitu roja. Yang keempat, kelompok 4 yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak videonya, ya. Dan Ibu akan bagikan untuk kelompoknya masing-masing. Silakan kamu tulis apa yang siapa yang menurut lihat kita videonya dulu, ya. Simak dengan baik.
Enggak. Ya, karena waktunya habis silakan perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pengertian muhabah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sanubari dengan hikmat, sering menyebutnya melalui zikir dan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Cara muhabah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama, selalu memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, meyakini kasih sayang dan kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu takut berpaling dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, senang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat muhabah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pertama, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga, memperoleh manisnya iman. Contoh muhabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sangat sempurna bagi hamba dalam muhabah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok yang sangat seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan penerapan muhabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan muhabah bagi pelajar muslim adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan sekolah, ketika waktu istirahat, perjalanan pulang, kapanpun dan dimanapun. Sekian dari hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari diskusi kami, apakah ada yang mau bertanya? Dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja contoh-contoh dari muhabah? Baik, di sini saya akan menjawab. Contoh dalam muhabah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut kepada azab Allah, bergetar mendengar asma Allah, dan segera melakukan perbuatan baik. Apa jawabannya cukup? Bisa. Ya, bisa. Oke, silakan. Terima kasih untuk kelompok kedua untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan untuk menyampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari menyimak video di depan tentang materi kauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian kauf atau takut perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat oleh seorang hamba. Cara kauf atau takut dilupakan Allah Subhanahu wa taala. 1. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. 2. Bertobat. 3. Menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ciri-ciri seseorang kauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, akhlak dan perilakunya makin menekankan orang banyak. Kedua, lisannya tidak pernah berkata bohong, bergunjing dan selalu berkata baik. Yang ketiga, penglihatannya selalu dijaga. Manfaat kauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menjadikan hati merasa tentram dan tenang. Yang kedua, nafsu dan keinginan terhadap dunia makin terkikis dan terkendali. Yang ketiga, mendekatkan diri terhadap keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kauf kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, tidak lalai dan bermalas-malasan. Penerapan kauf kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu salah satu penerapan kauf bagi siswa adalah mengerjakan soal ujian dengan percaya diri dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan atas kejujuran yang kita lakukan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, dari hasil presentasi tadi, apakah ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Ibu. Ya. Dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian raja kepada Allah berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya raja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis dalam hidup dan tidak pernah putus asa, melakukan sesuatu kebaikan dengan niat karena Allah. Manfaat raja atau takut kepada Allah: 1. Terjauhkan dari syirik. 2. Memperoleh hasil terbaik dari usaha yang dilakukan. 3. Mendatangkan manfaat dan berkah di dunia dan akhirat. Contoh raja kepada Allah Subhanahu wa taala: kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dilemparkan ke laut kemudian ditelan oleh ikan timun adalah contoh raja kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatannya. Penerapan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan raja kepada Allah bagi kehidupan para pelajar adalah ketika lulus dari SMA. Pada masa itu kita hanya perlu berikhtiar dan raja kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima di universitas yang diinginkan. Cara menumbuhkan sifat raja: 1. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempelajari dan memahami Al-Qur'an. 3. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, sekarang dari kelompok 4 akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan sifat raja? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya, cara menumbuhkan sifat raja: 1. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempelajari dan memahami Al-Qur'an. 3. Meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Rahman. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil setelah berusaha secara bersungguh-sungguh dan berdoa dengan khusyuk. Cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala: 1. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. 4. Bersikap ridho terhadap segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. 5. Merasa cukup atau qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri seorang bertawakal: 1. Apabila mengalami kegagalan, ia bersabar. 2. Apabila mengalami kesuksesan, ia bersyukur. 3. Tidak bersikap sombong. 4. Selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. 5. Tenang menghadapi sesuatu yang terjadi. Manfaat bertawakal: 1. Memperkuat keimanan. 2. Melatih kemandirian. 3. Memperoleh kehidupan hidup dunia dan akhirat. 4. Mudah beradaptasi terhadap berbagai masalah. 5. Pantang menyerah. 6. Diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. 7. Memperkuat hati dan jauh dari godaan setan. Contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan sehari-hari adalah saat kita dalam keadaan sakit. Dalam keadaan tersebut kita harus berusaha untuk mengobati sakitnya dan memohon atas kesembuhan setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan di setiap aktivitas dengan cara melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala hasilnya.
Demikian penyampaian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Saya dong. Ya silakan kelompok 1 akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Bagaimana cara penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Izin menjawab. Tadi sudah saya sampaikan, penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan di setiap aktivitas dengan cara melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala hasilnya. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dan 3, 4 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Untuk selanjutnya yaitu Ibu akan membagi lembar kerja titik. Jadi kita Ibu akan bagikan ya. Silakan dikerjakan. Ingin tahu hasilnya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan antara kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya, silakan kerjakan. Kasih waktu. Tiga. Ya, waktunya habis. Silakan hasil kerja kalian kumpulkan. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mereview kesimpulan materi yang tadi Ibu sampaikan. Siapa yang bisa untuk menyimpulkan? Silakan salah satu. Mulai. Ya. Dari hasil tadi sudah itu untuk mereview ambil kesimpulan materi tadi yaitu tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, haul, roja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Sinar untuk menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah setiap umat Islam harus mempelajari dan menerapkan cabang-cabang iman, terutama muhabbah, qaul, roja, dan tawakal. Muhabbah berarti mencintai Allah Subhanahu wa taala, qaul artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, roja artinya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menerapkan keempat cabang iman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Ya, jadi tadi memang benar bahwa dari keempat cabang iman tadi mahabbah, khauf, roja dan tawakal. Di sini ada satu dalil tentang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawnaha kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rusulihi wa jihadin fi sabilihi fartarabasu hatta yaqiu bi amri wa huwa la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran surat At-Taubah surat ke-5 ayat 24. Jadi ingat ya bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita berharap dan tawakal berserah diri kepada Allah. Jadi untuk meningkatkan apa? Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikianlah karena waktunya habis, buatkan tutup bersama-sama. Tapi sebelum Ibu tutup, untuk tugas minggu depan yaitu kalian membuat clipping tentang tadi materi apa tadi? Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, roja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan bacaan Al-Asri kita bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum akhir pelajaran kita berdoa.